10 fakta bom bunuh diri di Makassar meledak di depan gereja. Makassar, Misa Palma di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan harus terusik dengan aksi teror bom bunuh diri. Pelakunya diduga 2 orang yang menaiki sepeda motor. Kadif Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan peristiwa bom bunuh diri terjadi Minggu, 28/3, pukul 10.20 WITA. Pelaku bom bunuh diri tidak sampai masuk ke dalam gereja. Bahwa memang benar ada kejadian ledakan yang terjadi tadi pagi hari Minggu. Tanggal 28 Maret tahun 2021 sekitar pukul 10.20 itu terjadi di pintu gerbang, depan pintu gerbang daripada Gereja Katedral di Makassar, ucap Argo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Minggu, tanggal 28 Maret tahun 2021. Pelaku bom bunuh diri atau bom bertewas seketika di depan pintu gerbang Gereja Katedral Makassar. Jemaat gereja hingga security mengalami luka-luka. Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan total sebanyak 20 orang terluka. Mereka semua telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sampai berita terakhir sore ini sekitar 20 orang masyarakat dan petugas keamanan Gereja Katedral luka sehingga mereka ini dirawat di rumah sakit, jelas Mahfud. Dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 28 Maret tahun 2021. Berikut fakta-fakta yang terjadi mengenai peristiwa tersebut. 1. Kejadian usai Misa Minggu Palma. Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan bom bunuh diri terjadi selepas kegiatan Misa Minggu Palma. Kegiatan Misa itu tidak diikuti seluruh jemaat gereja karena masih dalam pandemi COVID-19. Kebetulan jam tersebut sudah selesai kegiatan Misa dan kemudian mungkin karena melihat banyak yang keluar daripada gereja. Memang saat ini tidak full sesuai dengan protokol kesehatan kan separuh dari jemaah yang hadir di gereja itu, kata Argo. 2. Jasad pelaku menyatu di motor. Argo menyampaikan pelaku berjumlah 2 orang mengendarai 1 unit motor matic. Plat nomor polisi motor itu diketahui untuk wilayah Makassar. Kita mendapatkan informasi bahwa ada 2 orang yang berboncengan menggunakan kendaraan roda 2 jenis sepeda motor matic yang plat nopolnya DD5984ND, kata Argo. Pelaku bom bunuh diri, sebut Argo, belum sempat turun dari motornya. Hal itu diduga dari jenazah pelaku yang masih berada di motor. Ya kalau dilihat dari TKP yang ada, kita lagi olah TKP, jasad yang ada dengan kendaraan itu menyatu. Diduga belum turun dari motornya, ucap Argo. 3. Jenis bom digunakan bom panci. Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pelaku menggunakan jenis bom panci dalam melakukan aksinya. Tentunya rekan-rekan tahu bahwa ledakan yang terjadi adalah ledakan suicide bom dengan menggunakan bom jenis bom panci, ujar Listio di depan Gereja Katedral Makassar, Minggu, tanggal 28 Maret tahun 2021. 4. Polisi kantongi identitas 1 identitas pelaku. 1 masih diselidiki. Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya telah mengantongi identitas salah satu pelaku bom bunuh diri di depan Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan. 1 pelaku yang berhasil diidentifikasi berinisial LL. Sementara 1 pelaku lainnya masih dalam penyelidikan. Kejadian tersebut dilakukan oleh 2 tersangka. Tersangka pertama L, sidik jari identik. Sedangkan tersangka kedua masih diidentifikasi, ujar Listio di lokasi kejadian, Gereja Katedral Makassar, Minggu, tanggal 28 Maret tahun 2021. 5. Pelaku sempat diadang security. Argo mengatakan pelaku belum sempat masuk ke area gereja. Seorang security gereja sempat mengadang pelaku.
Tentunya dari dua orang itu tadi yang mau masuk dicegah oleh security daripada gereja tersebut dan kemudian terjadilah ledakan itu, kata Argo. Security itu bernama Cosmas, 51. Adik Cosmas, John, 48. Mengungkap kakaknya mengalami luka bakar yang cukup serius. Beliau yang sempat mengadang, pelaku bom bunuh diri. Dia itu luka bakar, cukup banyak tadi di badannya. Bagian depan sama samping, ucap John 48, selaku adik dari Cosmas saat ditemui Detikcom di RS Stella Maris, Makassar, Minggu, tanggal 28 Maret tahun 2021. John menyebut kondisi Cosmas sudah membaik. Cosmas bahkan sudah dapat berbicara dan berjalan. Dia kini dirujuk ke RS Bayangkara Makassar setelah sebelumnya mendapat pertolongan pertama di RS Stella Maris. Luka ringan sudah diberikan pengobatan dan ada rawat jalan. Kemudian yang masih dianggap luka berat seperti luka bakar kita rawat intensif di Rumah Sakit Bayangkara, kata Kapolda Sulsel Irjen Merdisiam. 6. DVI kumpulkan potongan tubuh. Tim Disaster Victim Investigation, DVI, menyiapkan beberapa kantong jenazah untuk di TKP. Potongan tubuh pelaku yang berserakan di sekitar titik ledakan bom bunuh diri dikumpulkan DVI untuk selanjutnya diidentifikasi. Kita masih mencari potongan tubuh pelaku yang ada di sekitar lokasi, kata Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Zulpan di lokasi kejadian, Minggu, tanggal 28 Maret tahun 2021. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan terduga pelaku bom bunuh diri di depan Gereja Katedral, Makassar, Sulawesi Selatan merupakan jaringan Jamaah Ansarut Daulah, JAD. Terduga pelaku diketahui berjumlah 2 orang. Kejadian tersebut dilakukan oleh 2 tersangka. Tersangka pertama L, sidik jari identik. Sedangkan tersangka kedua masih diidentifikasi, ujar Listio usai meninjau lokasi bom bunuh diri di Gereja Katedral, Makassar, Minggu, tanggal 28 Maret tahun 2021. Listio mengatakan aksi bom bunuh diri itu ada kaitannya dengan penangkapan 24 tersangka terorisme pada Januari tahun 2021 lalu. 24 tersangka terorisme yang ditangkap itu berasal dari Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut ada kaitannya dengan penangkapan 24 tersangka terorisme pada bulan Januari tahun 2021 di wilayah Sulawesi Selatan, katanya. Selain itu, kata Listio, terduga pelaku juga diketahui bagian dari kelompok Daro. Menurutnya, Daro merupakan pelaku yang pernah melakukan aksi teror di Jolo, Filipina. Kelompok Daro pelaku yang beberapa waktu yang lalu kita amankan, kelompok ini bergabung terkait yang pernah melakukan kegiatan bom di Jolo, Filipina, katanya. 8. Potongan kepala bomber ditemukan di atap bangunan. Potongan kepala diduga milik pelaku bomber ditemukan. Potongan kepala tersebut telah dievakuasi polisi. Ditemukan potongan kepala pelaku bomber itu memang hasil olah TKP, tempat kejadian perkara, demikian ya, ujar Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Zulpan kepada Detikcom, Minggu, tanggal 28 Maret tahun 2021. Zulpan mengatakan potongan kepala milik terduga bomber tersebut ditemukan di atap sebuah bangunan yang lokasinya tepat di samping Gereja Katedral Makassar. Itu memang ditemukan di atap bangunan di samping gereja. Jadi di samping gereja ada bangunan, jelas Zulpan. 9. 4 tersangka teroris ditangkap di Bima pasca bom Makassar meledak. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pasca peristiwa itu, polisi menangkap 4 orang tersangka jaringan Jamaah Ansarut Daulah, JAD. Polisi menangkap 4 tersangka itu di Bima, NTB.
Pasca bom Makassar tersebut, Polri juga telah menangkap 4 orang tersangka terorisme kelompok Jat Bima, NTB, ujar Listio di depan Gereja Katedral Makassar, Minggu 10. 2 pelaku tewas 20 terluka. Menko Polhukam Mahfud MD mengabarkan 2 pelaku bom bunuh diri tewas. Selain itu, sampai Minggu 28/3 petang, sebanyak 20 orang mengalami luka-luka. Peristiwa ini sampai sekarang tercatat mengakibatkan 2 orang yang diduga pelaku bom bunuh diri tewas, ujar Mahfud dalam konferensi pers, Minggu, tanggal 28 Maret tahun 2021. Sampai berita terakhir sore ini sekitar 20 orang masyarakat dan petugas keamanan gereja katedral luka sehingga mereka ini dirawat di rumah sakit, lanjutnya. Meski begitu, Mahfud menyampaikan kemungkinan jumlah korban terluka masih bisa bertambah. Pemerintah dan pihak kepolisian masih melakukan pendataan.